Aprilia memberikan pesan-pesan untuk di kesempatan kali ini. Acara hari ini adalah acara pengumuman dan pemberian penghargaan kepada santri juara kelas. Yang hadiahnya ini sudah disiapkan di depan. Ini mungkin totalnya ada 10.410.000. Baik, langsung saja Anak akan sebutkan juara kelas per kelas ranking ataupun peringkat 1, 2, dan 3. Perhatikan, kelas 7A. Kita mulai dari kelas 7A. Dari peringkat ketiga dulu ya. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Nabil Sepian dengan jumlah nilai 2004. Dengan jumlah nilai 2038 dan rata-rata 92,6 diraih oleh Ananda Danendra Zaidan Muzaki. Baik, selanjutnya adalah peringkat pertama ataupun ranking 1 dengan jumlah nilai 2039. Rata-ratanya adalah 92,7. Peringkat pertama kelas 7A diraih oleh Ananda Abdul Rosya. Baik, kepada Rasma yang akan melanjutkan. Selanjutnya adalah pemberian penghargaan yang akan diberikan oleh wali kelas 7A Ustaz Guntur Hendy Guntur SPD kepada beliau. Silakan. Baik, ada yang mau ambil foto Ustaz? Mohon bantu. Nabil Cipian dari Cirebon ya. Baik, juara 3, selamat kepada Ananda Nabil. Baik, juara kedua Danendra Zaidan Muzaki. Baik, terima kasih. Dan peringkat pertama Ananda Abdul Rosya. Silakan ambil foto dulu. Dan harusnya Zaidan. Ya, baik. Dan Endra sama Nabil akan dulu foto bersama tiga-tiganya. Dan Endra sama Nabil. Yuk, tasnya di bawah nih. Ya, bisa punya teman gak apa? Ya, bisa. Istri, ya. Enggak. Tenang aja, tenang. Ayo, bisa. Enggak juga enggak. Sebentar. Stay. Tidak boleh seperti siapa itu? Saya tak. Baik, ya, terima kasih. Selamat kepada
Ananda Prai peringkat 1, 2, dan 3. Dan juga terima kasih pada guru Prof. Ustaz. Baik, setelah kita ke kelas 7B. Untuk peringkat ketiga, kelas 7B peringkat ketiga dengan jumlah nilai 1980 dengan rata-rata 90 diraih oleh Ananda Nafis Rogani. Silakan kepada Ananda Nafis untuk maju ke depan. Selanjutnya dalam peringkat kedua jumlah nilai 2050 rata-rata 93,2 diraih oleh Ananda Arsa Fayat atau Nur Hidayat. Iya, betul. Arsa sudah pulang kemarin. Berarti sekarang kita sebutkan peringkat pertama. Juara 1, Bandung nomor 10. Baik, peringkat pertama kelas 7B diraih oleh Ananda Farel Rizky Prasetyo dengan jumlah nilai 2086 dan rata-rata 94,8. Pada kelas 7B Ustaz Muhammad Adil Ahsan SPD, kepada beliau kami persilakan memberikan penghargaan. Pada peringkat ketiga ini diraih oleh Nafis. Baik, terima kasih. Asa sudah pulang. Peringkat pertamanya Farel. Silakan. Ntar dulu Nafis, nanti Nafis ya. Baik, silakan foto bersama dulu Nafis dan Farel sama Ustaz tadi. Ya, sudah, terima kasih. Selamat kepada Ananda peraih peringkat juara 1 dan 3. Baik, sekarang kelas 8. Siap-siap kelas 8. Kelas 8A. Terlebih dahulu ya, kelas 8A peringkat ketiga. Peringkat ketiga dengan jumlah nilai 1973, rata-rata 89,7 diraih oleh Ananda Muhammad Faik Apola. Ananda Muhammad Faik, silakan dipersilakan untuk maju ke depan. Peringkat kedua kelas 8A dengan jumlah nilai 1995, rata-rata 90,7 diraih oleh Ananda Haikal Raffi Kurniawan. Kepada beliau, kepada Ananda Haikal, kami persilakan maju ke depan. Dan juara pertama atau peringkat ke-1 dengan jumlah nilai 2019 rata-rata 91,8 diraih oleh Ananda Muhammad Zafran Khalid. Baik, kepada wali kelas dari kelas 8A yaitu Ustaz Hasanuddin SE, kepada beliau kami persilakan untuk memberikan penghargaan kepada juara kelas juara 3 terlebih dahulu Ananda Baik. Silakan Ustaz Hasan untuk mengambil foto. Baik, juara kedua Ananda Haikal. Dan juara pertama Zafron Khalid. Sudah bersama, silakan dengan 3 anak kelasnya.
Oke. Ya. Baik, terima kasih. Selamat kepada Ananda peraih peringkat ataupun juara kelas dan catatan syukur. Baik, inilah kelas terakhir, kelas 8A. Kelas 8B maksudnya. Kelas 8A lagi. 8B. Kelas 8B peringkat ketiga dengan jumlah nilai 1970. Rata-rata 89,5 diraih oleh Ananda Muhammad Gozi Arwayat Apati. Selamat Ananda Gozi. Oke, kita suara. Baik, juara kedua dengan jumlah nilai 2009, rata-rata 91,3 diraih oleh Ananda Altaf Akila Wicaksono. Baik, silakan kepada Altaf. Dan peringkat pertama kelas 8B dengan jumlah nilai 2024, rata-rata 92 pas. Berarti ini adalah tertinggi di angkatan kelas 8. Diraih oleh Ananda Ibrahim Arif Wibowo. Dipersilakan kepada wali kelas 8B Ustaz Nasruddin Hasan BA untuk memberikan penghargaan kepada anak didiknya, santri kelasnya kelas 8B yang baru saja ya ceritanya mengganti wali kelas sebelumnya baru beberapa bulan. Baik, juara ketiga Gozi, kemudian juara kedua Akila Altaf Akila Wicaksono, juara pertama Ananda Ibrahim Arif Wibowo. Silakan foto selanjutnya foto bersama dulu. Baik, silakan. Baik, dan ini adalah pengumuman terakhir. Satu, ya. Satu posisi lagi, ini adalah peringkat paralel, tetapi ini tidak berangkatan, tapi seluruh kelas 7 dan kelas 8 hanya untuk atau hanya diraih oleh satu santri dengan jumlah nilai 2086 dan juga rata-ratanya 94,8 diraih oleh Ananda Farel Rizky. Kepada Ustaz Rusul dipersilakan memberikan hadiah buat Ustaz Rusul. Silakan. Baik, terima kasih dan selamat kepada santri-santri peraih peringkat ataupun peraih penghargaan. Semoga ilmu yang dipelajari bermanfaat untuk antum semua. Baik, selanjutnya perhatikan. Anak minta perhatikan kelas 7, kelas 8 perhatikan. Anak tahu antum ingin pulang dan insya Allah antum pasti akan pulang hari ini. Anak minta sesi berikut ini tidak ada yang berisik, tidak ada yang ngobrol. Jangan terburu-buru. Antum akan pulang. Masalah perkembangan yang belakang. Ada pesan-pesan yang akan sampaikan, insya Allah singkat saja dari Ustaz Musul Barokah. Baik, anak minta untuk perhatikan, simak dan perhatikan baik-baik apa yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada
وعلى آله وأصحابه ومن سار إلى نهجه إلى يوم القيامة. Abnai Allah azza wa jalla. Alhamdulillah hari ini kita berbeda. Hari ini antum semuanya berbeda karena hari ini adalah hari terakhir antum berada di tahun ajaran 2022-2023. Hari ini juga adalah sekaligus hari yang menggembirakan tentunya bagi antum seluruhnya, karena hari ini juga sebentar lagi antum seluruhnya akan bertemu dengan kedua orang tua antum. Antum seluruhnya akan menghabiskan waktu-waktu yang panjang untuk dimanfaatkan bersama kedua orang tua. Ustaz, di dalam kesempatan yang singkat ini ingin menyampaikan pesan kepada antum seluruhnya yang akan menginjakkan kaki di rumah antum sendiri bersama kedua orang tua setelah 1 tahun ajaran ini. Antum menimba ilmu bersama kelas 7, kemudian di kelas 8, di mana ketika nanti antum kembali lagi ke pesantren ini sudah berubah statusnya menjadi kelas yang lebih tinggi dari sekarang. Saya ingin berpesan tentang satu hal saja. Saya ingin berpesan tentang satu hal yang dimana pesan ini adalah sering sekali antum dengar, sering sekali asatidz mengingatkan kepada antum seluruhnya. Yang pertama yang ingin saya tekankan kepada antum seluruhnya adalah ketika antum berada di pondok pesantren ini, yang lainnya boleh minta tolong agar mendengarkan Ustaz. Minta tolong agar semuanya mendengarkan Ustaz. Sebentar, Ustaz minta waktu hanya sampai jam 8:10. Sebentar, 7 menit lagi. Baik, Ustaz berpesan yang pertama, antum sekarang adalah santri-santri yang sudah dididik oleh pesantren Islam Indonesia selama 1 tahun untuk kelas 7, 2 tahun untuk kelas berapa. Ini adalah waktu yang cukup, waktu yang lama, di mana ilmu-ilmu yang antum dapatkan juga telah banyak. Tentunya yang paling pertama yang ingin saya sampaikan adalah ingat ketika antum berada di pesantren ini, antum lebih dekat kepada peribadahan, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Antum bisa saja ketika berada di pondok ini hampir mayoritas semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir seluruhnya menaati aturan-aturan yang Allah berikan, melaksanakan perintah ibadah, menjauhi segala larangan. Itu saya jamin mudah-mudahan 100% antum menjalankan ketakwaan dan menjalankan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Tetapi yang ingin saya tekankan adalah ketika nanti antum menginjakkan kaki di rumah, antum hadir bersama kedua orang tua, maka yang paling pertama yang ingin saya ingatkan, tanamkan ketakwaan tersebut sebagaimana antum menanamkan ketakwaan ini di pondok pesantren ini. Ingat selalu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana antum mengingat Allah di pesantren ini. Laksanakan ibadah-ibadah sebagaimana antum telah melaksanakan ibadah-ibadah di pesantren ini. Dan dawatkan aktivitas-aktivitas yang senantiasa antum jalankan selama 24 jam berada di pondok ini setiap harinya, juga antum lakukan ketika nanti akan menginjakkan kaki di rumah antum atau ketika antum sedang bersama kedua orang tua. Itu yang pertama. Tanamkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana antum menanamkan ketakwaan di pondok ini. Kemudian yang kedua, Ustaz hanya menyampaikan 2 pesan saja. Pesan yang kedua ini Ustaz menukil salah satu ayat Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma an yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff
atau ayat ini. Di dalam ayat ini Ustaz hanya mengambil satu maudhu, satu tema saja tentang berbakti kepada kedua orang tua. Ketika antum menghabiskan waktu selama 1 tahun di pondok ini, selama antum menuntut ilmu di pondok ini, tentunya banyak di antara orang tua, banyak di antara antum yang merindukan kedua orang tua. Banyak di antara antum yang ingin segera bertemu dengan kedua orang tua. Maka tentunya di dalam pesan yang terakhir ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat ini agar senantiasa semua manusia berbakti kepada kedua orang tua. Allah simpan kalimat berbakti kepada kedua orang tua atau tema tentang berbuat baik kepada kedua orang tua, Allah simpan setelah kalimat la tusyrik bi syai'in. Janganlah kalian menyekutukan Allah, janganlah kalian menduakan Allah. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua ini adalah bagian dari akhlak, bagian dari akhlakul karimah, bagian dari menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan akhlak kepada kedua orang tua. Makanya Ustaz yang kedua ingin berpesan agar ketika antum nanti berada di rumah, ketika nanti antum bertemu dengan kedua orang tua, manfaatkan waktu yang diberikan oleh pesantren selama kurang lebih 3 pekan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk senantiasa mentaati kedua orang tua. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau aku perintahkan hamba-hambanya untuk sujud kepada manusia, maka yang paling pertama antum agar sujud kepada kedua orang tua. Kalau sujud itu ada, ini menandakan bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah kalimat atau amalan setelah antum berbuat atau meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang paling Ustaz ingin tekankan, jangan antum ketika kembali ke rumah menjadi beban kedua orang tua. Ketika antum kembali ke rumah, ilmu yang telah antum pelajari selama berada di pondok ini tuangkan kepada kedua orang tua. Kerjakan amalan-amalan yang antum kerjakan di pondok ini. Buktikan kepada kedua orang tua bahwa ilmu antum selama 1 tahun itu bisa dimanfaatkan ketika antum liburan ini. Karena banyak di antara santri-santri, banyak di antara antum seluruhnya ketika kembali setelah liburan, ketika kembali dari kedua orang tua, bukan memberikan apresiasi kepada antum seluruhnya. Malah banyak di antara kedua orang tua menyayangkan antum seluruhnya, karena ketika liburan apa yang antum lakukan? Bermain HP. Apa yang antum lakukan? Bermain game. Apa yang antum lakukan? Dan lain sebagainya yang tidak bermanfaat. Tinggalkan hal-hal yang negatif, tinggalkan hal-hal yang mudarat ketika antum berada di kedua orang tua. Buktikan bahwa antum adalah santri-santri yang telah dididik oleh pesantren Islam Al-Irsyad selama kurang lebih 1 atau 2 tahun. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini bisa membekali antum dan mengingatkan antum, sehingga nanti ketika berada di rumah antum teringatkan dengan pesan tadi, sehingga meninggalkan hal-hal yang negatif dan melakukan hal-hal yang positif. Itu yang bisa saya sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
Ya, baik. Syukran Bapak Jazakallahu khairan atas nasihatnya. Baik, perhatikan tadi nasihat dari Ustaz Usul ya untuk bagaimana seharusnya untuk menghabiskan masa liburan yang cukup lama. Sepertinya hampir 1 bulan ya. Kalau tidak salah masuk lagi tanggal berapa? Tanggal 22. Ya, beda sedikit lah Ustaz. 23 Juli. Baik, demikian rangkaian acara kita sudah kita lalui semua dan sekarang adalah saatnya aku untuk menemui wali kelas untuk mengambil ibu rapor dan menemui orang tua itu yang sudah duduk atau yang konsul akan segera jalan barangkali. Kita tutup saja. Baik, ada sedikit perubahan kelas untuk pengambilan beberapa kelas 8 tetap pada kelas-kelasnya sebagaimana yang seperti biasa kelas 7A. Kalau kelas 7 Ustaz Guntur mau di mana? Kalau kelas 7B di kelas 9C. Karena depan situ nampaknya tidak rapi, sudah banyak sekali barang-barang santri di sana. Kelas 7B di kelas 9C. Kalau kelas 7A baik, kelas 7A boleh nanti pilih kelas 9A atau 9B. Masih terbuka sekarang. Baik, kita tutup pertemuan kita kali ini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana lah? Tapi sama lagi ya. Iya, santri gitu. Banyak. Ya. Sekarang. Masalah mah, tadi ya. Her. Selamat. Rapotnya gimana? Oh, rapot ngambil dulu. Oh, ngambil dulu. Masya Allah. Video. Masalah mah ya. Fi amanillah. Ya, semoga selamat sampai tujuan. Masya Allah. Oh telah. Zahron Siddiq.